Kandungan surah Al-Ikhlas. Nama-nama surah Al-Ikhlas. Di antara nama-nama surah Al-Ikhlas yaitu Al-Ikhlas, yang berarti memurnikan keesaan Allah. Kemudian Qul huwallahu ahad, Al-Asas atau pondasi, dan As-Somad, tempat meminta segala sesuatu. Kesesuaian penamaan. Dinamakan Al-Ikhlas karena di dalamnya terdapat pemurnian tauhid untuk Allah Azza wa Jal dan sifat-sifatnya. Dinamakan Qul huwallahu ahad karena Allah Subhanahu wa ta'ala membuka surah ini dengannya. Dinamakan Al-Asas karena cakupan surah ini membahas pengesaan Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan pengesaan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pondasi utama dalam Islam. Dan dinamakan As-Somad karena Allah berfirman, Allahus Somad, Allah tempat meminta segala sesuatu. Surah Al-Ikhlas ayat 2. Keutamaan surah Al-Ikhlas. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbaring di atas tempat tidurnya, beliau menyatukan kedua telapak tangannya, lalu membaca Qul huwallahu ahad, yaitu surah Al-Ikhlas, Qul a'udzu birabbil falaq, yaitu surah Al-Falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas, surah An-Nas. Kemudian beliau meniup kedua tangannya. Beliau membaca Al-Mu'awwidzat. Kemudian dengan kedua telapak tangan tersebut, beliau mengusap sekujur tubuhnya yang dapat diusap. Beliau memulai dari kepala, wajah, kemudian tubuhnya bagian depan. Beliau melakukan hal itu sebanyak 3 kali. Aisyah radhiyallahu anha juga berkata, apabila salah seorang dari keluarganya sakit, maka beliau meniupkan padanya dengan Al-Mu'awwidzat. Apabila beliau sakit, maka beliau membacakan untuk dirinya Al-Mu'awwidzat dan meniup tangannya serta mengusap yang sakit dengan tangannya tersebut. Tatkala beliau menderita sakit yang menyebabkan beliau meninggal, beliau meniup dirinya sendiri. Ketika sakitnya semakin parah, aku meniupkan kepadanya dengan Al-Mu'awwidzat pada tempat yang beliau tiup, dan aku mengusapnya dengan tangan beliau sendiri. Dalam riwayat lain, dengan tangan kanan beliau, demi mengharapkan berkahnya, karena tangan beliau lebih berkah daripada tanganku, dan beliau menyuruhku untuk melakukannya. Hadis riwayat Al-Bukhari, juz 8, halaman 131. Abu Umamah meriwayatkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi Jibril sewaktu beliau di Tabuk. Jibril berkata, wahai Muhammad, saksikanlah jenazah Muawiyah bin Muawiyah Al-Mazani. Maka keluarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan turunlah Jibril bersama 70.000 malaikat. Para malaikat tersebut menghamparkan sayapnya yang sebelah kanan di puncak gunung hingga gunung tadi menjadi rendah atau datar. Kemudian meletakkan sayap yang bagian kiri di atas 2 tanah hingga menjadi rendah
sehingga terlihatlah Makkah dan Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Jibril, dan para malaikat kemudian mensolatkan jenazah Muawiyah bin Muawiyah al-Mazani. Seusai mensolatkan, beliau bertanya, "Wahai Jibril, dengan amalan apa Muawiyah memperoleh kedudukan seperti ini?" Jibril menjawab, "Dikarenakan ia biasa membaca Qul huwallahu ahad, Al-Ikhlas, ketika berdiri, duduk, menaiki kendaraan, dan ketika berjalan." Hadis riwayat At-Tabrani, juz 7, halaman 136. Buraidah menuturkan bahwa Nabi pernah mendengar seorang lelaki mengucapkan, "Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu bahwa sesungguhnya Engkau adalah Allah yang Maha Esa, Rob tempat bergantung segala sesuatu, yang tiada beranak dan tiada pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Ia telah meminta kepada Allah dengan asmanya yang paling agung, yang jika dia dimintai dengannya, dia akan memberi, dan jika seseorang berdoa dengannya, maka dia akan mengabulkannya." Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Aisyah meriwayatkan bahwa Nabi pernah mengutus seseorang untuk memimpin sebuah sariyah. Ketika sholat mengimami sahabat-sahabatnya, orang tersebut selalu mengakhiri bacaan suratnya dengan Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas. Maka ketika para sahabat telah kembali, mereka menceritakan hal itu pada Nabi. Lantas beliau berkata, "Tanyakan kepadanya, apa tujuan ia melakukan hal itu?" Mereka pun bergegas menemuinya dan menanyakan pertanyaan tersebut. Orang tersebut menjawab, "Karena surat ini adalah sifat Ar-Rahman dan aku senang untuk membacanya." Nabi pun menanggapi jawaban itu dengan bersabda, "Beritahukan kepadanya bahwa Allah mencintainya." Hadis riwayat Al-Bukhari, juz 13, halaman 347, dan Muslim, juz 6, halaman 95. Tema utama surah Al-Ikhlas adalah Tauhid. Inti surah Al-Ikhlas. Surat ini menetapkan 5 sifat untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, Maha Esa, Wahid, tiada sekutu baginya. Maha dibutuhkan, yang tidak membutuhkan seorang pun, akan tetapi semua orang membutuhkannya. Tidak ada permulaan baginya, dan tidak ada akhir baginya. Tidak ada perbandingan yang serupa dengannya. Di antara keutamaan surah ini adalah yang pertama, ia sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Hadis terkait ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sifat Ar-Rahman, Maha Pengasih, siapapun yang mencintainya, maka Allah akan mencintainya, sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim. Siapa yang membacanya sebanyak 10 kali, maka dibangunkan baginya sebuah rumah di surga. Hadis perihal ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dalam kitab As-Sahihah
nomor 589. Siapa membacanya bersama dengan surah Al-Falaq dan surah An-Nas 3 kali pada waktu pagi dan sore hari, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mencukupkannya dari segala sesuatu. Hadis tentang ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sahih Al-Jami' nomor 4406. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahus Somad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Al-Ikhlas ayat 2. Di antara makna-makna As-Somad adalah yang menjadi tumpuan seluruh makhluk dalam kebutuhan dan permasalahan-permasalahan mereka. Dia adalah Tuhan yang telah sempurna kedaulatannya dan zat mulia yang telah sempurna kemuliaannya. Dia adalah yang maha hidup dan mengurusi makhluknya, tiada kealpaan baginya. Dia adalah zat yang tidak keluar apapun darinya dan tidak diberi makan. Dia adalah zat yang tidak ada celah padanya, cahaya yang bersinar terang. Semoga bermanfaat.